Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hadratul muhtaramin, ashabul fadilah, para ulama, para habaib yang saya muliakan. Wa ala ra'sihim Habib Rizik Syihab, Habib Ali, Ustaz Khattat, dan para musyarikin semuanya yang saya muliakan. Pertama, saya sampaikan penghargaan kepada usaha FPI ini. Pertama, untuk mengokohkan akidah yang selama ini suka dikaburkan orang, yakni Al-Asy'ariyah. Selanjutnya meningkat kepada Quran, bukan hanya isinya, tapi thariqah tafsirnya yang mulai dibelokkan dengan berbagai macam teori yang sebetulnya bukan tafsir. Hermeneutika itu adalah filsafat. Jadi dia berangkat dari pikiran orang ke Quran, bukan dari Qurannya ke pikiran orang. Dan itu sekarang dipakai di mana-mana. Bahkan Al-Mukarram Profesor Dr. Quraish Shihab itu minta pensiun dini dari IAIN. Karena itu, karena skripsi itu tidak boleh ditulis Arabnya, karena pengujian dari Barat tidak bisa baca, jadi harus terjemahnya saja. Berarti ada pendangkalan di situ. Nah, jadi kalau ini kita mulai bahas dengan ilmiah, itu sangat bagus. Yang kedua, saya tertarik dengan temanya sudah waktunya Islam memimpin dunia. Dari dulu sudah waktunya. Cuma bagaimana kita menciptakan waktu itu. Oleh karenanya, karena masalah akidah syariah sudah dibicarakan, maka saya akan memberikan gambaran kira-kira bagaimana tatbikus syariah itu di dalam kondisi yang sekarang sudah ada. Jadi yang dari saya ini bukan mengaji ilmiah, tapi mengaji waqi'iyah saja. Kenyataan yang sekarang ada di dunia itu bagaimana? Begini, pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 45 menjadi amandemen tahun 2002, tetapi tetap dinamakan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam perubahan itu, semua simpul-simpul yang ketat itu dibocorkan semua. Misalnya di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi yang asalnya ekonomi itu dibagi rata, tapi ini lalu disentral dengan kapitalisme. Maka kita makin lama akan makin miskin. Jadi di Indonesia itu bukan hanya ada kemiskinan, tapi proses pemiskinan.
melalui bocornya simpul di Undang-Undang Dasar. Nah, ini nanti dibuatlah undang-undang, maka aset-aset itu menjadi dijuali semua. Maka yang untung adalah pemilik modal, baik modal dalam negeri maupun modal luar negeri. Ini yang ekonomi. Kita terasa kan pekerjaan sulit, begini. Tapi kita tidak tahu kenapa ini begini. Kadang-kadang ada pemuda penampilan meyakinkan, tapi rokok tetap eceran. HP-nya 3, pulsanya tidak ada. Jadi gaya-gaya kok, kenapa? Pekerjaan tidak ada, itu outsourcing banyak sekali, pengangguran luar biasa, dan ekonomi ini menyentral. Sehingga dikuasai oleh ekonomi kuat Indonesia plus ekonomi kuat asing, maka seluruh mal-mal menguasai seluruh itu. Yang kedua, politik. Politik ini diliberalkan begitu rupa sehingga pemimpin ini tidak sambung lagi dengan rakyat. Nah, artinya apa? Moral politik udah rusak. Jadi al-amanah was-sidq di sini sudah bongkar di dalam proses politik kita. Sehingga kalau sampean milih itu tidak bisa nitip apa-apa kepada yang dipilih. Yang dipilih pun juga tidak pernah ingat siapa yang milih. Dia berada di parlemen, dia juga tidak mewakili siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Maka banyak undang-undang yang dijual, harganya segini. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena ini tempat, aturan perundangan yang progresif itu adalah tempat untuk berlindungnya umat ini semua. Nah, kalau undang-undang sini jebol setiap hari, kita ini kan seperti menahan banjir tapi dihilir. Sementara hulunya terus ngirim banjir. Nah, sekarang di bidang pendidikan. Nah, pendidikan itu pendidikan ada tapi akhlak tidak ada. Belum lagi bicara akhlak Islam, akhlak Pancasila aja enggak. Yang ketuhanan yang Maha Esa ganti keuangan yang Maha Kuasa. Terus kemanusiaan menjadi kekejaman, persatuan menjadi disintegrasi, kerakyatan menjadi elitisme, partai politik semuanya menjadi dinasti. Mana mungkin ada keadilan sosial? Belum lagi kalau kita bicara syariat. Nah, ini semuanya harus dilihat oleh kita. Nah, sekarang di tengah-tengah kerusakan ini, maka masuklah unsur-unsur yang tadi saya sebutkan dari barat. Pertama, orang-orang barat yang ingin menguasai ekonomi Indonesia itu juga punya agen-agennya di sini. Orang-orang barat yang ingin menguasai politik Indonesia juga ada agennya. Orang-orang yang ingin menguasai cara berpikir orang itu juga ada agennya di sini. Orang-orang yang pelan-pelan membuat supaya Indonesia itu disintegrasi, lalu bagaimana supaya Irian Barat itu lepas, itu juga ada zombie-zombinya di sini yang mengkondisikan itu. Nah, sekarang kita mendirikan Front Pembela Islam. Diam-diam tanpa dipublikasikan, organisasi Indonesia yang paling populer di seluruh dunia adalah Front Pembela Islam. Ya. Kenapa? Karena sering Allahu Akbarnya itu. Jadi saya kalau di Amerika yang dipersoalkan itu meskipun FPI kok begini begitu. Saya di Eropa itu bagaimana sesungguhnya FPI itu anu gitu, diceketing di GKI itu yang diomongkan. Lalu saya ke Australia, FPI lagi, itu bagaimana FPI? Kok dibiarkan saja begitu sama negara ini. Ya saya jawabi saja, begitu. Dia tidak tahu kalau saya termasuk wa ala alihi wa sahbihi. Saya jawab ya. Pelan-pelan gitu saya jawab. Nah, jadi nggak ada orang luar negeri nyebut misalnya partai
Kalau NU itu ya disebut karena saya datang. Tapi kalau saya tidak datang ya nggak disebut. Nah kalau FPI tidak ada Habib Rizik itu disebut terus. Itu. Nah artinya apa? Basis daripada agama yang akidah syariah ini juga dianggap FPI sebagai benteng yang terakhir. Dia pingin sekali ini jebol. Oleh karenanya sekarang kita harus juga berpikir, selain kita menegakkan kebenaran, bagaimana cara kita menegakkan itu. Bahwa nas-nas di dalam Quran dan hadis sudah jelas. Kita berkewajiban untuk melaksanakannya. Dan ketika itu untuk diri kita sendiri, tidak problem, tinggal kekuatan kita melaksanakan seberapa. Tetapi kalau ini kemudian kita harus perjuangkan keluar, maka kondisi lapangan ini harus diketahui. Kalau tidak diketahui, akhirnya ngenakan mereka. Saya kan sudah beritahu. Kenapa saya ini selalu memberitahu, Mas, saudara-saudaraku kaum muslimin, jangan melakukan terorisme, baik secara terbuka maupun tertutup. Saya selalu bilang, kenapa? Menguntungkan mereka, Pak. Kalau tidak ada teror, mereka bikin itu supaya kegelisahan di antara umat Islam itu terjadi. Dan di sini ada yang menjual, Pak. Sana. Maka jangan lakukan kesalahan di mana kesalahan itu menjadi alat pukul mereka untuk memukul umat Muhammad Rasulullah SAW. Saya tidak ingin bahwa Islam melakukan sesuatu gol bunuh diri, sehingga yang untung itu dia, padahal dia tidak nyepak. Kita aja yang nyepak, dapat ya 1-0, kita bunuh diri lagi 2-0. Nah, kalau saya seringkali juga kalau ada konflik gereja datang, itu kan saya lihat ini soal agama, apa soal politik yang diagamakan, apa soal ekonomi yang diagamakan, apa soal kepentingan di belakang itu ada, itu diteliti. Nah, oleh karenanya maka saya menghormati FPI ini pada basis akidah dan syariah ini. Di FPI ada tim atau badan yang mengkaji kondisi nasional. Karena begini, Pak, mereka orang-orang dari barat itu selain punya combe, mereka kerjaannya dibagi rapi, Pak. Mana yang akan menggunakan HAM, mana yang akan menyerang Islam, mana yang akan menyerang pemerintah, itu masing-masing rapi. Dan itu saling dipakai. Mana nanti kalau ada kesalahan orang Islam, dia yang mengekspos dan sebagainya. Kalau ada kesalahan orang barat, dia yang siapa yang bagian nutupi. Satrul aurah lah. Itu diatur secara rapi. Nah, ini juga melibatkan kelompok agama. Cuma saya tidak mau menyebut kelompok agama mana. Kelompok agama yang mengkondisikan ruwetnya Indonesia ini. Di sini yang menjual ateisme itu ada LSM-nya sendiri. Yang mengangkat supaya neokomunisme Indonesia itu tampil kembali, itu ada LSM-nya sendiri. Dia bergerak secara rapi. Nah, sementara kita mereaksi ketika mereka sudah ofensif kepada kita. Jadi terlambat kita. Mestinya kita tidak hanya berada pada taktis operasional, tapi juga strategis konseptual. Oleh karenanya perlu ada kajian ini. Yang kedua, umat Islam yang sekian banyak sekarang ini korat-karit, Pak, yang tadi saya sebutkan. Mestinya kan partai itu mikirkan supaya konun di Indonesia itu mutabaqatun bisyariatil islamiyah. Tapi yang terjadi kan tidak. Nah, kita hanya peka pada masalah-masalah yang langsung syarak.
tapi tidak peka terhadap masalah muamalah yang membuat rusaknya umat secara tidak langsung, baik masalah ekonomi, keadilan dan sebagainya dan sebagainya. Menurut saya FPI perlu mendatangi partai-partai itu, diberitahu, kamu jadi partai maunya apa? Ini mau ada undang-undang begini. Jadi selain ada kajian strategis, itu bisa menjadi pressure dari teman-teman kita supaya teguh di dalam menjalankan syariat pada bidangnya masing-masing. Sekarang ini Pak, ada 21 undang-undang yang menjual Indonesia itu hasil. Undang-undang tambang tanah air, undang-undang tentang penyewaan lahan, perkebunan, terus kemudian migas. Loh, itu memang tidak langsung bicara akidah dan syariah, tapi bicara muamalah, bagaimana masalah kemakmuran dan keadilan kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia pasti akan dimelaratkan dengan undang-undang ini, sekalipun tidak mubasyarah. Saya kira FPI perlulah kalau ada apa-apa, karena kajiannya tadi ada, oh ini DPR mau begini, kenapa fraksi-fraksi tidak didatangi? Sampai itu partai Islam, ya betul Islam. Ini mau ada begini. Kira-kira pendapat sampean bagaimana? Jadi kita menjadi munzir, kita menjadi inzar. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau itu jadi undang-undang negara, berarti partai Islam pasti terlibat lah tanda tangan. Kalau tidak jadi undang-undang itu. Sekarang lagi mau ada undang-undang yang mengubah undang-undang perkawinan menjadi gaya Nabi Lut, perempuan boleh kawin dengan perempuan, laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, tapi masih agak pelan-pelan ini, tidak langsung karena ini berat gitu. Tapi akan sampai ke sana. Loh, kalau perempuan kawin dengan perempuan, saya tidak pernah membayangkan karena saya tidak pernah jadi perempuan. Tapi kalau laki-laki kawin dengan laki-laki itu mau apa dia? Itu mau kawin apa mau olahraga? Dan itu kan melawan kodrat. Loh, begini ini mau masuk melalui manji, melalui ini. Kenapa saya ingin begitu? Karena yang lain-lain itu sudah ruhul jihadnya sudah menurun terus, Pak. Ada apa-apa itu diem saja. Alasannya istiqomah. Jadi Nahdlatul Ulama itu kan bangkit, kok berubah menjadi Sukutul Ulama, itu bagaimana? Sebentar lagi Naumul Ulama. Nah ini umat kita kan menjadi Ashabul Kahfi semua. Nah, yang menjadi sasaran semua itu yang saya ceritakan itu NU sama Muhammadiyah, Pak, karena itu yang mayoritas. NU sama Muhammadiyah jadi sasaran. JIL masuknya di situ. Kalau di NU namanya JIL, kalau di Muhammadiyah namanya JIM, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dan NU hari ini menjadi maf'ul bih. Nah, FPI yang mengingatkan itu tidak benar begitu itu. Saya waktu jadi ketua NU itu saya jaga betul, Pak, jangan sampai robek NU ini. Tapi ya akhirnya dari kiri kanan atas bawah begitu rupa, begitu saya tidak ada, udah semua masuk. Maka kalau sudah semua masuk, umat menjadi disorientasi, umat menjadi tidak punya pegangan, dan umat tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, inilah hal-hal yang perlu saya sampaikan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memelihara Islam itu dari umat Islam. Baik yang mayoritas, kalau mayoritas menjadi Naumul Ulama, ya mudah-mudahan yang minoritas ini bisa tumbuh. Tapi minoritas akan menjadi mayoritas manakala dia melakukan riayatul ummah. Riayatul ummah.
Saya berharap FPI menempati tempat itu. Di samping juga sebagai penegak akidah dan syariah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.